Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Natasha Ramadhani dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep rancangan kuantitatif dengan jenis penelitian non-eksperimen. Di sini saya memakai tema tentang coping stress. Nah, buat kalian yang belum tahu coping stress itu apa, jadi coping stress itu adalah suatu upaya untuk mengatasi dan mengurangi ancaman atau beban perasaan yang tercipta karena adanya suatu stres. Nah, coping stress ini merupakan suatu usaha dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam menghadapi dan menanggulangi suatu permasalahan dengan tujuan kesejahteraan dan rasa aman. Lalu selanjutnya itu ada kesenjangan. Nah, kesenjangan di sini itu setiap individu itu pasti mampu mengelola stresnya dengan baik. Tapi kenyataannya ada beberapa individu yang kurang mampu untuk mengelola stresnya dengan baik. Lalu selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini ada dua. Yang pertama itu untuk mengetahui adanya hubungan antara coping stress dengan dukungan sosial. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui nih tingkat coping stress mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau Etik di UINSI Samarinda. Nah, lalu selanjutnya itu ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian itu adalah sebuah objek yang menjadi fokus dalam penelitian. Nah, di sini variabel X saya itu adalah dukungan sosial. Nah, dukungan sosial itu adalah suatu bentuk perhatian atau semangat yang diberikan oleh lingkungan sosial kehidupan kita. Terus variabel Y-nya yang merupakan coping stress yang sudah dijelaskan di awal tadi. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis saya adanya hubungan antara dukungan sosial dengan coping stress pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, jenis hipotesis saya di sini yaitu positif. Kenapa positif? Karena dia searah. Semakin tinggi dukungan sosial, maka coping stressnya juga akan semakin tinggi. Tetapi jika dukungan sosialnya rendah, maka coping stressnya juga akan rendah. Jadi dia searah. Kenapa searah? Jadi dia searah karena searah dibilang positif. Lalu selanjutnya ada subjek penelitian. Di sini populasi saya populasi timid. Karena kenapa dibilang populasi timid? Karena populasinya itu sudah diketahui jumlah pasti anggotanya. Terus jumlah subjek keseluruhan dari populasi saya itu yang saya ambil ada 150 sampel. Lalu selanjutnya ada teknik sampling. Di sini ada dua cara pengambilan data. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Nah, di sini saya mengambil data menggunakan probability sampling. Kenapa probability sampling? Karena semua subjek yang saya ambil itu berpeluang untuk menjadi sampel. Nah, di sini saya menggunakan rumus Lopin. Rumus Lopin di sini yang pertama ada N kecil yang merupakan jumlah sampel, terus yang kedua ada N besar yang merupakan jumlah populasi, dan yang ketiga itu ada persentase batas toleransi yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada 0,01 atau 1%, yang kedua ada 0,05 atau 5%, dan yang ketiga ada 0,10 atau 10%. Di sini saya menggunakan rumus Lopin dengan menggunakan persentase batas toleransi 1%. Nah, bisa dilihat di sini itu N besar yang merupakan sampel populasi itu 150 dan 1 yang merupakan rumus ditambah 150 yang merupakan populasi dikali 1% yang merupakan persentase batas toleransi pangkat 2. Nah, di sini dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil yaitu sampel sama dengan 122. Lalu selanjutnya itu ada
rumus Loping menggunakan 5%. Nah, di sini ada populasi 150 dengan menggunakan persentase batas toleransi 5% dan mendapatkan hasil 105. Lalu selanjutnya itu ada persentase batas toleransi menggunakan 10% mendapatkan hasil 97. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu merupakan alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data dan mengumpulkan data. Nah, di sini saya mengumpulkan data dan memperoleh data menggunakan angket. Nah, angket itu adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan pernyataan atau pertanyaan kepada para sampel. Jadi di sini saya menggunakan angket dan menyebarkannya kepada para sampel. Dan yang terakhir itu ada teknik analisa data. Di sini saya menggunakan produk momen yang merupakan teknik analisa data yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan secara linier antara dua variabel. Kenapa menggunakan produk momen? Karena saya menggunakan dua variabel. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.